Nah, you are now live. Oke. Beneran live dong. Apanya? Coba lihat. Hah? Ya nggak apa-apa, live aja. Ngetes, nyobain. Kelihatan nggak di situ? Oh, ada penonton satu, yaitu istri sendiri. Bagus. Oh, ada penonton lain. Nyobain-nyobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live-nya hanya untuk percobaan, nyoba-nyoba aja. Jadi Nadia Najiba. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang bertanya juga selalu sehat dalam lindungan Allah, dan seluruh keluarganya juga mudah-mudahan selalu sehat. Kalau misalkan live ini dianggap nggak jelas, nggak apa-apa, tutup aja. Ini cuman percobaan. Tapi kalau mau nanya-nanya atau ngomong-ngomong boleh. Ayo, kalau mau ngobrol, nanya atau kita diskusi apa aja deh, boleh. Gimana, Rin? Ya, atau kita ngomongin apa ya? Ngomongin bulan Rajab kali ya, Rin ya? Ya, kalau kita ngomongin bulan Rajab. Sekarang kan udah bulan Rajab udah. Wah, nyoba-nyobain live, tapi belum ini. Wah, anakku, gimana sudah? Belum, nanti siang. Siang. Ya. Ih, katanya pergi ke NTT nggak jadi? Ke apa? Jakarta? Minggu depan dah. Oh, minggu depan. Mama ke Bizam itu bukannya mama pergi ke ini, mama jemput Pangdam. Kirain. Ya, atau kita coba ngobrolin tentang bulan Rajab aja. Ya, bulan Rajab itu salah satu bulan yang mengandung keberkahan ya. Bahkan Nabi kan sudah mencontohkan ke kita semua gitu, kalau sudah masuk bulan Rajab itu sering-sering berdoa supaya mendapatkan keberkahan di bulan itu gitu. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya kan. Jadi ya salah satu bulan yang berkah lah, bulan yang baik. Terus di bulan Rajab itu juga di bulan Rajab itu adalah tempat turunnya cahaya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Makanya bulan Rajab juga termasuk bulan yang berkah gitu. Kan kalau kita hitung sampai Rabiul Awal, Rajab itu kan termasuk 9 bulan ya. Usia kandungan itu berapa, Bu Dokter? 9. Hah? 9 bulan 10 hari. Kurang lebih. Ya, kurang lebih begitu, 9 bulan 10 hari. Nah, kan kalau kita hitung-hitung dia tepat di bulan Rajab. Nah, itulah mengapa bulan Rajab juga disebut bulan yang berkah ya, karena nur Nabi Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad itu turun ke muka bumi ya di bulan ini gitu, di bulan Rajab ini. Aduh, banyak yang liatin nih di sini, jadi gimana gitu. Wah, ada yang nanya, Fenty nanya, siapa itu Bu Dokternya? Ada Bu Dokter Cinta. Astaga, ya Allah. Bu Dokter Cinta, Fen. Ya, cahaya Nabi Muhammad itu, kalau kita ngobrolin tentang cahaya Nabi Muhammad ya. Ada yang nanya langsung nih, amalan-amalan di bulan Rajab Ustadz katanya.
apa ya? Kalau amalan-amalan di bulan Rajab itu pertama kita perbanyak doa supaya diberikan keberkahan, kemudian kita bisa disampaikan ke bulan Ramadan ya kan? Seperti doa yang tadi, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kemudian di bulan Rajab juga apa ya amalan-amalannya? Mungkin di awal bulan Rajab itu 10 hari awal tuh kan disunahkan kita untuk berpuasa. Tetapi mungkin sekarang sudah lewat ya 10 hari awal atau masih belum ya. Coba kita lihat tanggalan. Sekarang itu tanggal 15 Rajab, berarti sudah lewat. Ya, sudah lewat. Puasa, terus apa lagi ya? Mungkin bagi yang wanita, nah kebetulan yang bertanya ini wanita, jangan lupa untuk mengkodok puasanya, karena kan bentar lagi udah masuk bulan Ramadan ya. Jangan lupa kodok puasanya yang udah ditinggalkan gitu ketika berhalangan di tahun lalu. Ya mungkin itu. Apalagi ya amalan-amalannya? Ya lebih ke mempersiapkan diri sih, mungkin karena bulan Ramadan juga dia jaga kesehatan tuh. Apa namanya? Masukan dari Umi, jaga kesehatan. Terus mungkin mulai apa ya? Ningkatin ibadah dengan cara diprogres gitu loh. Kalau mau bulan Ramadan kan kayak puncaknya gitu. Nah, sebelum sampai bulan Ramadan kita kayak progres mau latihan apa dulu nih supaya jangan pas bulan Ramadan tuh kaget tiba-tiba kayak tadarusan berapa juz sehari atau segala macam, kadang-kadang kan fisik nggak kuat. Nah, coba aja latihan dari sekarang kayak dilatih dulu. Nah, terus di bulan Rajab itu juga ada peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ini kepanjangan nggak sih live-nya? Nggak apa-apa ya? Apa? Kakak. Ada yang nonton nggak sih? Ada 8. Jadi bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu proses perjalanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah itu kan ayatnya itu udah jelas di awal surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, katanya kan di ayat itu. Nah, biasanya gitu kalau ada biasanya kalau ada kata subhanalladzi atau sabbihisma rabbikal a'la, pokoknya ada kata-kata tasbih gitu ya dalam Al-Quran, itu biasa setelahnya itu akan membicarakan sesuatu yang di luar nalar manusia, atau sesuatu yang kadang-kadang itu kita secara akal tuh sulit menilainya gitu. Makanya ketika disebutkan tadi kan subhanalladzi, ya kan ada tasbih kepada Allah. Kemudian asra bi abdihi lailan. Nah, itu kan asra itu artinya Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari ya. Nah, pasti banyak kan yang bertanya, kayak misalkan perjalanan malam yang dilalui Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, itu nggak sampai 1 malam. Nah, ini kan sesuatu peristiwa yang nggak masuk akal ya, nggak masuk akal kan? Nah, makanya ayat itu diawali dengan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwa itu benar-benar kekuasaan Allah lah apa yang terjadi itu gitu, di luar kemampuan manusia untuk menalari itu. Bahkan itu menjadi saat itu ya menjadi cobaan bagi kaum muslimin ya, yang ada di kota Mekah. Kan ayat ini turun itu sekitar setahun sebelum hijrah, bahkan ada yang bilang 18 bulan sebelum hijrah. Nah, itu jadi cobaan bagi mereka. Kayak ada yang, ini nggak masuk akal nih, gimana bisa perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi dalam waktu yang tidak sampai semalaman. Banyak yang bilang, wah ini Nabi
bohong ini, nggak benar. Akhirnya banyak yang murtad saat itu. Ya istilahnya orang-orang yang tidak cukup keimanannya. Nah, tapi ada yang menarik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang bertanya ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq ini Nabi bilang dia habis perjalanan malam ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini gimana, ini kan gak masuk akal, apa kamu tetap percaya sama itu? Katanya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun hal yang lebih mustahil dari itu aku akan percaya, katanya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar sejak saat itu dikasih gelar As-Siddiq, ya gara-gara itu gitu. Kan kita sering bilang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, gelar As-Siddiq itu kan nama aslinya kan Abu Bakar ya. Nah, gelar As-Siddiq itu didapat ya dari itu, dari ketika ya orang yang mempercayai gitu. Ya itu diberikan gelar ya saat itu gitu, ketika Isra Mi'raj itu. Ya kemudian itu menjadi ujian bagi kaum muslimin saat itu. Nah, kan banyak yang kadang-kadang perbedaan pendapat ya. Apakah Nabi itu ketika melakukan Isra Mi'raj bijasad atau biruh saja gitu, bijasadin waruhin, ya, dengan jasad dan ruh, atau hanya sekedar ruh saja gitu. Ya, ruh itu dalam arti bisa dalam bentuk ru'yah gitu, dalam bentuk pandangan saja, atau bisa dalam bentuk mimpi, ya kan. Nah, tetapi kalau pendapat yang paling kuat adalah bijasadin waruhin. Nah, kenapa? Karena di ayat itu ada tulisan bi abdihi. Yang namanya abdun itu lebih dekat kepada jasad. Makanya subhanalladzi asra bi abdihi itu menunjukkan bahwa dia itu bi jasadin waruhin. Jadi benar-benar jasad dan rohnya Nabi Muhammad tuh melakukan Isra Mi'raj gitu. Ya mungkin itu sih tentang Isra Mi'raj. Apalagi ya Isra Mi'raj. Oh iya, itu juga sebagai bentuk hiburan ya kepada Nabi Muhammad SAW, karena habis ditinggalkan oleh dua orang yang sangat menjaga beliau gitu. Dua orang yang sangat menyayangi beliau, yang sangat menjaga beliau, yaitu istrinya Siti Khadijah ya, dan juga pamannya ya, yaitu Abu Thalib. Nah, karena kesedihan itu akhirnya ya Allah memberikan hiburan berupa perjalanan Isra Mi'raj. Terus apa lagi? Nur Muhammad, terus Isra Mi'raj. Terus di tempat diterimanya perintah sholat. Nah, perintah sholat tuh yang paling beda ya dari perintah-perintah lain, itu diterima langsung bila wasithah, tanpa perantara. Kan kalau perintah-perintah yang lain tuh Nabi Muhammad tuh terimanya lewat perantara Jibril ya, perantara wahyu lah gitu. Sedangkan kalau sholat itu istilahnya kayak bila wasito, langsung gitu diterima dari Allah. Jadi kayak Allah itu ada di hadapan, merintah langsung gitu. Jadi itulah makanya sholat itu sangat-sangat mulia, dan itulah amalan utama kaum muslimin itu sholat. Ya itu sih. Apalagi ini cuman ngetes live ya, jadi nggak bermaksud untuk bahas apapun. Kalau yang mau nanya-nanya boleh nanya-nanya, kita ngobrol-ngobrol. Ya mudah-mudahan semua yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan apa lagi? Oh ya, terbebas atau jauh dari yang namanya COVID-19. Amin. Semua COVID. Padahal semua COVID. Ini ada yang request apa ini? Ini ini apa ini, request ini ya, request video ya? Siapa yang request? Ada yang request video. Baik dia 8. Request to be in your life. Itu mau ini berarti. Mau apa? Oh, mau masuk di live-nya gitu?
Tinggal ngobrol langsung. Wih, ada yang nanya. Ustadz Aziz dan istri kapan datang ke MA Mualimat lagi? Oh ya, waktu itu ya pernah kita datang ke MA Mualimat. Waktu itu ngisi tentang ilmu. Udah lebih normal. Ya, nanti kalau udah suasananya lebih normal, ini soalnya yang ngawasin ini Ketua Satgas Covid NTB di sebelah. Jadi takut-takut gitu kita. Nanti insya Allah kalau keadaan udah lebih sehat, udah lebih normal ya, keadaan Covid lebih normal. Kan ini bisa dibilang Covid lagi naik, nanti bakal turun lagi dan ya mudah-mudahan nanti kita silaturahmi lagi. Ya, senang mereka. Kangen juga kita jalan-jalan ke MA Mualimat, kan gedungnya juga baru ya, bagus ya. Iya. Waktu itu kita bahas tentang ilmu ya, Rin ya, kalau nggak salah. Tentang ilmu, terus Ririn nanya tentang waktu itu Masalah kesehatan. tentang masalah kesehatan. Masalah apa waktu itu? Ya macam-macam tergantung pertanyaannya lupa. Ya, pokoknya itulah. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ke sana. Amin. Nggih, baik Diah 8, mudah-mudahan sehat selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita live lagi 5 menit deh. Habis 5 menit terus kita ini nyoba-nyoba aja. Apa lagi ya yang kita bicarain? Sekarang tuh bulan Februari. Bulan Februari itu salah satu yang lagi banyak diperbincangin orang tuh pasti Valentine, bener nggak? Kita bahas Valentine nggak nih? Jangan, nanti banyak yang pro kontra sih memang Valentine itu. Bulan Februari ya, Valentine. Terus apa lagi ya? Oh, tentang ini yang viral juga tentang masalah bolehkah dalam agama itu dalam tanda kutip memukul istri. Itu kan juga menarik ya kita diskusiin. Mungkin ada yang punya pendapat, pandangan, nggak apa-apa, tulis aja. Oh, tapi dia kayaknya live-nya itu emang delay ya. Coba cek. Delay berapa lama? Oh, jadi ketika kita nanya itu nggak langsung didengar ya? Iya. Apa ya kita ngomongin? Oh ya, ini masalah memukul istri. Kan itu memang ini sebagai terakhir. Ada pertanyaan dari Fenty, kapan duet sama Nisrina Kak? Ini niatnya mau duet, cuman dianya malu. Dianya malu soalnya baru bangun. Astagfirullahaladzim. Parah. Nah, ini nih ada yang bertanya. Ustadz Aziz izin tanya, kalau bulan Rajab gini kan disunahkan banyak puasa, tapi kalau ada puasa nazar yang belum kita selesaikan, yang mana kita lakuin duluan, puasa Rajab atau nazarnya Ustadz? Pasti puasa nazarnya. Kenapa? Karena wajib itu harus didahulukan daripada sesuatu yang sunnah. Ya samalah seperti kita sholat, nggak mungkin kita tahajud dulu tapi kita belum sholat isya kan? Atau kita qiyamul lail tapi belum sholat isya, itu nggak mungkin. Jadi kita tunaikan dulu yang wajib. Nazar itu adalah suatu kewajiban, baik apapun yang kita sebut lah. Misalkan kita nyebutnya nazar tentang apa, sholat, tentang puasa atau tentang sodakoh gitu ya, atau berinfak gitu, kita sudah bernazar. Kalau saya lulus saya akan berinfak, kalau saya berhasil saya bahkan puasa, apa itu kan wajib semuanya. Nazar itu adalah wajib dan itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tunaikan dulu. Nazar itu yang harus ditunaikan dulu. Kemudian baru puasa dengan kita berpuasa sunnah. Nah, tapi ada yang menarik gini.
Ada yang disebut dengan fadilah waktu. Apa itu fadilah waktu? Fadilah waktu itu adalah fadilatul waqt. Ya, kalau bahasa Arabnya gitu. Fadilah waktu itu adalah keutamaan kita bisa mendapatkan keutamaan waktu. Contoh, di antara waktu-waktu utama itu adalah kita puasa di hari Senin Kamis. Nah, itu adalah keutamaan waktu ya, atau kapan kita puasanya, kapan kita melakukannya. Nah, kalau peribahasa tuh sekali mendayung dua pulau terlewati ya. Bisa kita melakukan puasa nazar itu ketika di waktu-waktu fadilah itu, waktu-waktu utama seperti Senin Kamis. Ya udah, kita puasa ketika hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, insya Allah kita dapat pahala dari nazar itu, kemudian kita juga dapat pahala dari waktu kita melakukan, yaitu hari Senin dan hari Kamis gitu. Jadi sama seperti misalkan apalagi ya, fadilah-fadilah waktu itu. Jadi dengan kita itu kan dengan kita sekali mendayung itu dua pulau terlewati, kita dapat pahala harinya. Yang kedua kita juga dapat pahala mengerjakan nazarnya gitu. Ya itu sih. Karena kan Allah itu Maha Murah. Ada Lutfi di sini. Ada Irsyad. Halo Irsyad, apa kabar? Baik. Fi, gimana kabar? La ilaha illallah. Gimana kabar Mesir? Apa wawasan baru yang bisa kita dapat itu, Fi? Jangan sampai kurang wawasan, Fi. Ya, itu aja sih ya. Jangan terlalu lama. Iya, jangan terlalu lama tuh. Udah di apa namanya? Udah diwanti-wanti jangan terlalu lama. Ya udah, itu aja mungkin ya. Nanti kalau misalkan apa namanya? Respon teman-teman bagus, mungkin kita coba live lagi di kesempatan selanjutnya, dan kita coba ya diskusi lah tentang apa yang terjadi, isu terkini, atau tentang agama, keislaman lah, segala macam. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua gitu. Ada Kak Wawa. Hai Kak Wawa. mau Salam Bude. mau tutup live, tiba-tiba Kak Wawa ini nonton. Kak Wawa apa kabar? Salamnya Bude Kak Wawa. Bude ini katanya, kenapa? Salam sayang. Ya, salam sayang dari Bude katanya buat Kak Wawa. Sehat selalu Kak Wawa. Ya, mungkin itu sih. Itu aja teman-teman semua. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita live lagi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.